Itu. Oke, Ini kan menarik. politisi. Iya, sebentar, Bu Retno. Ini kan soal kenakalan, sebenarnya kata kuncinya adalah latihan disiplin. Kalau kita Hmm, belajar disiplin, ya, tentu tepat kepada TNI dan Polri. ya. Ya, membangun sebuah kebiasaan, bukan cuma bangun tidur, tapi bangun tidur itu harus dibarengi dengan rapikan tempat tidur, mandi, bersiap dan seterusnya. Nah, ini kan soal habit, kebiasaan. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya nggak usah TNI, di pesantren juga bisa, di Oke, sekolah-sekolah itu kan ya, artinya bukan setuju. satu-satunya. Hmm. Terus yang kedua, bedain antara tindakan pidana, kriminal dengan bukan. Nah, sekarang anak yang dinakal yang dimaksud itu apakah yang melanggar pidana? Tadi makanya saya setuju dengan Kang dari Doci? tentara tadi. Oh, Pak Kapuspen ya? Ya, yang Pak Kospen bilang indikatornya nakal apa? Hmm. Nah, lalu sehingga kami bisa mempersiapkan kurikulumnya seperti apa. Ya, itu bukan Nah, itu tentara yang cara bikin kan, berpikir. pemerintah kan yang harus bikin, Enggak memperjelas dong. indikator nakal tadi maksudnya. Nah, iya, Iya kan? makanya dia berarti kan belum diketemukan Iya, indikator nakal karena kan makanya tentara beliau cuma mempertanyakan. membantu pemerintah kan, minta Nah, tolong. iya, tapi kan dia tidak bisa menentukan yang nakal yang dimaksud. Jadi yang maksud kan orang yang pihak yang butuh ke dia itu silahkan pilih, kemudian mereka yang melakukan kan begitu. Nah, yang kedua adalah kalau dia sebuah tindak pidana, maka prosesnya lewat undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dan memang di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diupayakan anak tuh nggak masuk penjara memang. Iya. Makanya masuk balai rehabilitasi. Betul. Nah, balai rehabilitasi yang dilakukan oleh Kemensos yang termasuk misalnya teroris dan lain-lain anak itu juga masuk ke sana. Dan sepanjang kami lihat, kami KPAI melakukan pengawasan waktu itu banyak sekali perubahan karena pendekatannya kan memang Lebih baik. manusiawi. Maksud saya gini, pendekatannya itu ini anak didiagnosa, di assessment kebutuhannya apa, pendekatan psikologi dilakukan, tapi pembiasaan-pembiasaan juga dilakukan. Nah, itu yang kemudian terjadi. Nah, pernah nggak lihat bagaimana balai rehabilitasi Kemensos? Lalu yang kedua, sebenarnya di tiap daerah ada balai rehabilitasi itu, dan ada juga rumah-rumah aman maupun balai rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang mari dievaluasi juga di Jawa Barat. Apakah balai-balai rehabilitasi yang ada itu sudah memenuhi, sudah kemudian penganggarannya juga mencukupi dan lain-lain. Itu hal yang sudah dilakukan belum? Kalau Pendamping belum, mari jangan lupa, lakukan dulu. yang mendampingi staf itu apakah profesi khusus atau gimana, Oh spesialis? iya, jadi di balai-balai rehabilitasi ini ada psikolog, ada psikiater, Iya. lalu mereka itu juga ada rumah-rumah, ada kamar-kamar, ada barak yang kemudian mereka punya rutinitas dan lain-lain, tapi tidak di penjara, tapi berada di dalam balai rehabilitasi. Ya tadi yang Abang bilang kalau narkoba ya di balai itu tuh Rehabilitasi. mirip. Jadi ini balai rehabilitasi psikologi untuk anak-anak yang tadi melakukan tindak pidana dan kan kalau anak melakukan tindak pidana juga nggak dicampur penjaranya dengan orang dewasa. Ya, dipisah. Ketika ditahan aja nggak bisa. Nah, waktu ditahan, kalau kepolisian nggak punya tempat untuk penahanan anak, maka mereka titip ke balai rehabilitasi ini juga. Oh. Jadi memang ini sudah dan biasa nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaknya pun akan ikut turun. Ya, Nah, emang dan sebentar, orang Bu tua Retno emang bisa. membayangkan barak tentara itu seperti apa sih? Kan bukan penjara juga kali. Betul. Cuma terpusat kan, Kan sentral. sudah ada, maksud saya. Kenapa yang ada tidak diperbaiki, dievaluasi, diperkuat? Kenapa harus ke militer? Sementara aturannya nggak ada. Soal disiplin tadi. Sekarang mari kita lihat undang-undang Sidiknas, nggak ada. Sekarang misalnya anak itu mau 6 bulan sampai 1 tahun di barak. Lalu ini pertanyaan saya adalah bagaimana status kesiswaannya di Dapodik? Udah ngomong belum sama kementerian? Cuti. Karena kan kalau cuti berarti dia naik kelas atau tidak naik kelas dan lain-lain, ini kan penting. Hak Kalau dia guru ya. mau dibawa ke tempat barak, ini guru aja sekarang kurang. Iya. Lalu kalau misalnya ya kita ngomongin pakai aturan aja di undang-undang perlindungan anak, anak-anak yang tadi ada 9 namanya anak dalam perlindungan khusus, itu nggak ada satupun dibawa ke barak. Jadi maksud saya melakukan kebijakan juga harus lihat aturan kan. Kalau aturan sudah ada ya itu diperkuat, dievaluasi kalau memang masih kurang. Mungkin situasinya udah extraordinary sekarang. Nah berarti kan tadi gini, kayaknya kecampur antara anak nakal-nakalnya anak dengan pidana. Kalau Iya. udah bawa senjata tajam kena 7 tahun. Kalau dalam undang-undang pidana, tapi untuk anak 3,5, nanti tuntutannya kan separuh orang dewasa. Separuhnya. Lalu kalau dia sampai membunuh, banyak anak kok dihukum, kan maksimal 10 tahun kalau untuk anak. Dihukum maksimal 10 tahun banyak karena membunuh. Nah tapi tidak di barak militer juga kan, mereka berada di penjara-penjara anak. Iya, Nah iya. jadi maksud saya, Itu kata kalau Pak San, masuk penjara malah makin jadi, makin ahli. penjara anak ini pun
ada rehabilitasinya. Jadi berbeda. Dipisah. Bisa, nggak Oke. ada campuran dengan. Tapi ketika nanti dia berusia 18 tahun lebih sehari, Iya. dia baru dipindah ke penjara dewasa. Udah dianggap dewasa. Tapi itu pun undang-undang sistem peradilan pidana anak mencegah anak tuh masuk penjara kok. Sebagaimana pokok sebisa mungkin hakim-hakim anak pun berupaya untuk itu jika ini masih bisa kok nih anak. Nah, Oke. kalau enggak mungkin tadi ya pendisiplinan apakah bisa dalam bentuk kerjasama, tapi bukan berarti kemudian diserahkan ya. Tapi kalau mau dicoba monggo, tapi saya sepakat dengan tadi Apa? Abang bilang evaluasi. Ya, ya makanya coba dulu, kasih waktu, lalu dievaluasi. Mari Oke. dan terbuka, umumkan juga ke publik gitu loh evaluasinya. Biasalah transparan begitu. Kayaknya nggak percaya ya soal Nggak transparansi. percaya, ya. itu kan sistem. Pemerintahan yang baik kan harus transparan Iya, ya iya. dia. Ya, kita awasin makanya. Nah makanya kalau yang diawasin kemudian mereka nggak mau buka data, nggak buka itu kan perlu nih ada undang-undang keterbukaan informasi publik Iya, kan boleh iya. diminta juga. Iya. Maksud saya bukan saya, mari kita Iya. semua. Kalau gubernurnya yang punya program kan Kang Ono yang teriakin nanti, ya kan? Nah ini Kang, kan tadi pasti butuh biaya ya. Nah sekarang Betul. kalau Mei nanti dilakukan regulasinya mana? Yang kedua, kira-kira anggarannya kan harusnya udah tahun lalu dong. Ini gimana gitu? Saya nggak tahu ya. Tapi kan saya sebagai warga negara yang paham struktur itu saya bertanya. Itu aja sih. Bukan berarti orang nanya-nanya Iya. kayak saya kemudian dianggap membenci, enggak ya. Oh, Saya enggak, sedang enggak. mengkritisi program. Yang kedua, saya rasa kita butuh orang juga yang berpendapat berbeda kan. Iya. Dan di sebuah negeri yang bernama Indonesia dan Iya. demokratis boleh kan. Betul, Ya, bukan berarti diskursus. kemudian diserang. Sebenarnya ini terjadi penyerangan Ini curhat nih. besar-besaran Kemarin juga, kan? diserang di medsos Ya, nih saya ceritanya. mau ngomong bahwa mari belajar jadi warga negara yang baik. Iya, Mari hargai orang yang berbeda pendapat. iya. Karena Anda yang melakukan penyerangan terhadap Aura misalnya. Iya. Oke, kalau saya orang dewasa yang mungkin saya sudah kebal sama kayak gitu. Anak-anak atau kalaupun dia bukan anak, dia tetap tetap tidak dibenarkan diperlakukan seperti itu kan. Apa dibully maksudnya? Dibully Di itu depan publik. kekerasan. Iya. Dan itu mengajarkan juga yang ngelakuin orang-orang dewasa loh. Iya. Itu juga mengajarkan kepada generasi muda kita untuk kemudian melakukan pembulian. Itu kan nggak Iya. boleh. Iya. Nah, pendidikan kita tuh kan 3 pilar kata Anda dia, juga Ki korban Hajar. bulian lewat media digital Kalau kan? saya nggak apa-apa, kalau saya dewasa, orang dewasa udah saya bisa merehabilitasi atau melakukan diri saya sendiri. Nih ya, 3 pilar itu adalah pendidikan di rumah, kata Ki Hajar Dewantara Iya, ya. Yang berarti peran orang tua besar, di sini ketuhanan keluarga penting. Kedua adalah pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga di masyarakat. Pembulian itu termasuk bentuk pendidikan di masyarakat. Iya. Tuh kita ngelihat, oh begini ya cara Iya. memperlakukan orang yang berbeda dengan Iya. kita. Jadi Oke. stop deh bully-bully. Oke, ya. Saya tahu Kang Ono sudah tidak sabar, tapi di segmen berikut ya Kang ya. Saya berikan yang banyak buat Kang Ono ya. Kita rehat dulu pemirsa. Jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Peristiwa terbakarnya kapal